Yang terkasih, damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kesempatan ini. Yuk bersama-sama kita memuji, menyembah Dia Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu disertai. Betapa kami menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau memberi rancangan terbaik bagi setiap kami. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar hatiku ini Tuhan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Itulah kasih Bapa yang menyentuh hati kita, selalu baru setiap hari. Amin. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hati kami, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, yang tiada pernah berubah usang sekalipun dibentuk, saudara-saudara sekalian. Amin. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, yang selalu mengalah, yang selalu mengampuni,
bagai air surgawi yang tiada pernah berhenti, bagai kasih-Mu Bapa yang tidak pernah berhenti, yang tiada pernah berhenti. Demikianlah kasih Bapa bagi setiap anak-anaknya yang belajar senantiasa percaya kepadanya. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amin. Shalom semuanya. Yang terkasih Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalah itu bukan bicara soal lemah. Mengalah bukan juga bicara soal kaya atau miskin. Mengalah bukan berarti takut. Mengalah bukan bicara soal menang atau kalah. Mengalah berarti memiliki hati yang besar. Hati yang besar manusia hanya dapat terjadi bagi mereka yang sudah disentuh oleh kasih Bapa surgawi. Saya punya Bapa kebenaran. Saya punya Bapa yang baik. Saya punya Bapa pembela yang ajaib. Saya punya Bapa yang penuh kasih, yang Dia ajarkan saya melalui sabda firman-Nya, supaya kehidupan anak-anak surgawi yang menumpang hidup di bumi sementara ini, kita dapat merefleksikan bagaimana hati Bapa di tengah-tengah kehidupan nyata yang fana saat ini. Dan kita sama-sama mau melihat ada satu contoh bagaimana seorang yang bernama Abraham, dia orang yang besar, pribadi yang diberkati, kekayaannya limpah melimpah ruah. Tetapi dia bukan orang yang egois, dia bukan orang yang sombong, dan dia bahkan pribadi yang memilih mengalah. Dan ternyata keputusan untuk mengalah karena kita percaya kepada Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia memberikan rencana yang lebih baik bagi kehidupan Abraham yang tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Apapun keadaan hidup kami, pelayanan, keluarga, rumah tangga, karir, pekerjaan, pergumulan anak, istri, suami, keuangan, kesehatan, karir, pekerjaan, studi, rumah tangga, Tuhan, firman-Mu menerangi setiap hati kami. In Jesus' name. Amen. Yes. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Di sini perikopnya Bapak Ibu tertulis Abram
dan Lot berpisah. Pastor baca ya, ayat demi ayat. Selamat mendengar. Kalau bisa menyimak di Bible masing-masing, puji syukur. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, serta Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi Abram dan istrinya keluar dari Mesir ke tanah Negeb dan Lot ikut. Adapun Abram waktu itu ya sudah sangat kaya. Kekayaannya banyak ternaknya, banyak peraknya dan emasnya. Nah, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram, keren, memanggil nama Tuhan. Di mana Abraham ada, ya, di situ dia memuji Tuhan. Seseorang yang sudah disentuh hati oleh Bapa, kesukaan memuji Tuhan. Pribadi yang mencintai Tuhan, di segala tempat dia memuji Tuhan. Amin. Pribadi yang diberkati dari berkat Tuhan, di setiap tempat dia memanggil nama Tuhan. Keren banget, saudara. Nah, ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram waktu itu, dia juga punya domba, punya lembu, dan punya kemah. Nah, sekarang ayat yang keenam. Tetapi negeri itu tidak cukup luas lagi bagi mereka untuk diam bersama-sama. Kenapa bisa begitu? Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Coba kita bayangkan sebentar, bagaimana banyaknya harta dua orang ini, sampai-sampai satu negeri tidak bisa menampungnya. Bayangkan tak bayangkan piye to ci wake nerek banyak temeneng. Bible mencatat mereka punya harta amat banyak. Satu negeri tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, alias tidak bisa banyaknya harta mereka. Apakah harus bilang wow? Wow. Oke, membayangkan selesai. Lanjut sekarang ayat yang ke-7. Lantas mulailah terjadi pertikaian, perselisihan, percekcokan. Ayat 7 Bible berkata, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Gembala jangan berkelahi, apalagi suka berkelahi. Jangan, apalagi berkelahi karena rebutan. Ini kan mereka berkelahi karena rebutan tanah untuk menggembalakan kambing domba, karena mereka gembala-gembala dari Abram dan Lot. Jangan berkelahi gara-gara teritorial, jangan berkelahi karena ladang, jangan berkelahi karena, ya kalau zaman itu ya mereka perlu tempat untuk ternak memberi makan kambing domba yang mereka dipercayai oleh tuannya Abram dan Lot. Demikian pun kita, kalau zaman sekarang kita dipercaya menjadi gembala, ya puji syukur, jangan berkelahi ya, karena semua itu adalah milik Tuhan. Oke, lanjut ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, ketika dia melihat gembalanya terjadi perkelahian karena tempatnya masing-masing sudah punya batas-batas teritorial atau sudah tidak muat menampung ternak yang begitu banyak. Maka 8 berkata di sini, saudara bisa melihat Abram berkata kepada Lot, Lot,
Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, baik antara gembalaku dan para gembalamu. Karena kita ini saudara, kita ini kerabat, kita ini orang dekat, kita ini kenal. See, thinking again. Abram lebih kaya. Abram sudah kaya dari sononya. Lot ikut Abram, dia juga diberkati. Saya percaya, saya alami, orang-orang yang dekat dengan orang benar, hidupnya berubah, diberkati secara rohani. Saya alami. Saya alami. Mau cerita panjang, next sajalah. Saya alami. Abram diberkati Tuhan. Lot dekat dengan Abram, ikut Abram, dia juga diberkati. Tapi lihatlah, Abram ini yang sudah diberkati lebih dulu, ya dia ini pasti bukan OKB lah, orang kaya baru, bukan. Dia sudah mapan dan dia dewasa dalam mengelola manajemen pikirannya, hatinya. Dia nggak sombong, dia nggak arogan. Kita perhatikan saudara-saudara, ayat 8, malah Abram yang meneduhkan. Bisa nggak sih kita ini memberikan pesan-pesan yang meneduhkan? Ada kegaduhan, diselesaikan dengan teduh. Abram ini berkata loh, menawarkan sebuah jalan keluar dengan teduh, bukan dengan pedang, bukan dengan arogansi, bukan dengan menjelek-jelekan, bukan dengan berkata, dasar lu nggak tahu diri. Enggak. Abram berkata, Lot, nggak baik kalau kita berkelahi. Baik aku dan engkau nggak baik. Gembalaku dan gembalamu nggak baik. Ingat loh, kita ini kerabat. Sedangkan orang yang jahat sama kita, Tuhan suruh ampuni. Apalagi kalau cuma sekedar terjadi salah paham. Apalagi kalau misalnya ada orang di sekitar kita lagi jatuh. Kita nggak boleh menjerumuskan dia, menjelekkan dia, menendang dia agar dia lebih terpuruk. Nggak boleh. Kita harus menjadi berkat dan jujur. Abraham bisa begini karena dia tidak melupakan penyembahannya. Abraham diberkati karena dia percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dan suka menyembah Tuhan. Dan ini pribadi yang saya contoh dan saya mengajak kita sama-sama contoh. Saya ulangi ayat 8 ya. Abraham ngomong sama Lot nih. Lot, kalau pakai bahasa Makassar, jam mikir ribut-ribut deh. Teh mau ko ricu-ricu po deh. Danggal lagi ulungku ini. Paris nyawaku kalau kita ricu-ricu. Cie. Jangan ada perkelahian. Nakke sigang kau sih nakke kan serebatan cie. Jangan kira perkelahian antara aku dan engkau, baik juga gembalaku dan gembalamu. Kita ini keluarga. Kita ini keluarga. Kalau satu iman sama-sama Kristen atau Katolik, kita ini keluarga dalam Tuhan. Kalau tidak satu iman,
Tapi kita ini keluarga satu bangsa, satu tanah air, satu tumpah darah. Nggak usah ribut-ribut, tidak baik. Ayat 9, Abram ini memberikan solusi. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Begini aja Lot, bagaimana kalau engkau memilih deh mana yang kau suka demi kebaikan. Nah lihat loh, mengalah ini dimiliki oleh Abram karena hatinya besar. Ada orang badannya besar, hatinya baperan, hatinya kecil, hatinya rapuh. Ada orang hartanya banyak, tapi hatinya sombong. Sebaliknya ada orang biasa-biasa, bahkan dia mungkin seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi hatinya besar. Kenapa? Karena sudah disentuh oleh Bapa. Abram menawarkan sebuah pilihan dan opsional, bebaslah kamu pilih. Demi ada lagu, demi keutuhan negeri itu waktu zaman Abram. Lot, nggak apa-apa kok kalau misalnya engkau pisahkan dirimu daripadaku. Semisal engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Coba lihat loh. Sudah tahu kan tadi kisahnya bagaimana? Tapi Abram ini mengalah karena hatinya besar. Padahal kekuatannya lebih besar daripada Lot. Powernya lebih besar daripada Lot. Hartanya lebih banyak daripada Lot. Pengaruhnya lebih kuat daripada Lot. Tetapi Abram ini mengalah karena Abram memiliki hati yang besar. Bapak Ibu sekalian, keseharian kita, mari miliki hati yang suka mengalah. Mengalah itu nggak enak pasti. Mengalah itu kadang-kadang sebelin, pasti. Mengalah itu kadang-kadang wajar. Tapi kalau kita bisa mengalah, kita sedang menunjukkan pada dunia seorang memiliki hati yang besar. Lalu ayat 10, Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Dia melihat seperti taman Tuhan. Bisa bayangkan? Ya jelaslah, bukan cuma Lot, Bapak Ibu sekalian, ya saya juga secara manusia. Waktu itu kalau disuruh memilih, pastilah memilih lembah Yordan yang banyak airnya, tidak kekeringan, tidak haus. Apalagi desainnya seperti taman Tuhan. Dan ternyata memang Lot memilih itu. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Pemandangan yang indah seperti taman Tuhan itu. Bible mencatat hal itu terjadi sebelum Tuhan akhirnya memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan setelahnya akhirnya dimusnahkan karena ternyata Lot datang di sana tidak menjadi berkat. Saya mereview, saya merewind, kalau seandainya Lot ke sana, dia mengikuti, bukan hanya mendapatkan berkat Tuhan dan akhirnya Abram diberkati, dia kena dampak berkatnya. Tapi kalau seandainya Lot juga ikut menjadi penyembah, ikut dekatkan hatinya kepada Tuhannya Abraham, ikut memuji Tuhan, dia disentuh hatinya. Saya percaya kisahnya Sodom dan Gomora itu mungkin berubah.
Saya percaya maka bisa terjadi. Maka Sodom dan Gomora tidak jadi dibinasakan karena ada Lot, orang benar di sana, dan dia membagi firman Tuhan sehingga banyak orang menjadi percaya. Amin, 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 amin. Sekarang ayat yang ke-11. Maka sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Pasti manusia melihat apa yang kelihatan. Manusia tergiur, tertarik, suka, kepengen, terpikat dari mata. Hati-hati gunakan mataku sendiri, hati-hati gunakan matamu juga. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka pun berpisah. Ayat 12. Kehidupan berlanjut dan Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Bayangkan, wah, ada lembah Yordan. Seandainya Lot ini bukan hanya belajar bagaimana caranya Abram ini diberkati Tuhan, tapi dia belajar menyerahkan hatinya dipakai Tuhan. Keren banget. Maka kalau itu terjadi, lembah Yordan itu akan menjadi lembah pujian. Amin. Dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Di zaman ini, siapapun mereka, kalau percaya kepada firman Tuhan, mereka jadi disebut sebagai anak Abraham. Orang percaya menyebut Abraham sebagai bapak orang benar, bapak orang percaya. Jadi orang percaya, saudara dan saya, kita bisa belajar dari kehidupan bapak orang benar, yaitu Abraham. Abraham memiliki hati yang besar. Bukan berarti dia penakut, bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia tidak berdaya, bukan berarti dia salah, bukan berarti dia tidak berani. Abram lebih kaya, Abram pemberani, Abram kuat. Tetapi dia punya hati yang besar. Hanya orang yang sudah disentuh hatinya oleh Bapa Surgawi, mereka memiliki hati yang besar untuk mengalah. Dan apakah saat mengalah itu sakitnya berkepanjangan? Apakah terus sakit? Ternyata tidak. Saat mengalah memang sakit. Saat mengalah memang gak enak. Saat mengalah daging ini mau berontak. Tapi apakah keadaan itu terus menerus? Tidak. Dan bahkan tidak pakai lama. Apa yang kita lihat hari ini? Ayat 15. Yang kelihatannya tidak seindah lembah Yordan tadi. Tapi kalau Tuhan yang berperkara, Tuhan bisa. Mungkin yang diambil Lot itu lembah Yordan. Dan mungkin yang kelihatan awalnya jatah Abram lembah air mata, lembah keterpurukan. Tetapi bagi Tuhanku
Tuhan Abraham, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia bisa ubah lembah air mata menjadi mata air kehidupan yang berguna bagi kehidupan yang akan datang, generasi selanjutnya, dan bagi banyak orang. In Jesus' name. Hapuslah air matamu hari ini. Mengalah memang sakit, tapi tidak selamanya Tuhan izinkan sakit itu melekat di hidupmu. Rasa sakit karena mengalah itu akan menimbulkan ketekunan dan tahan uji. Dan orang yang tahan ujilah mereka yang menang dan bisa menerima mahkota kehidupan. Banyak orang terburu-buru tertawa, tapi dengarkan baik-baik, siapa yang tertawa terakhir, dialah pemenang sesungguhnya. Pelayanan Geraha IHS Balikpapan Tribun Healing Center masuk 1 bulan, tidak ada kegiatan sama sekali. Barangkali ada orang tertawa, dan hatiku mengalah. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya tahu Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih baik. Baik itu untuk kotaku tercinta, Balikpapan, seperti yang selalu saya serukan. Balikpapan, ku bangun, ku jaga, ku bela, ku dukun, dan ku doakan untuk lebih baik. Mempersiapkan betul-betul segala sesuatunya untuk menjadi wajah IKN yang sedang dalam proses pembangunan. Apa yang dialami oleh Abraham, saudara? Tuhan membela. Bahkan bukan cuma sekedar Abraham, tetapi kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Akan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan ketika kita berani menunjukkan sikap hati yang besar. Orang yang berpostur tubuh besar belum tentu memiliki hati yang besar. Orang yang mungkin postur tubuhnya kecil, kalau dia bisa mengalah, itu hatinya besar, dan di mata Tuhan dia besar. Tuhan memakai orang yang hatinya lebih siap. Tuhan memakai Abraham, tidak simsalabim abrakadabra, tetapi persiapan, prepare to prepare. Sampai akhirnya Tuhan pakai Abraham secara luar biasa. Tidak ada pemakaian Tuhan instan. Dan Tuhan yang saya kenal lebih banyak urusan ke hati. Karena hati manusia ini licik. Ada sebuah peribahasa berkata, barang siapa yang mampu menguasai hatinya, maka ia menjadi raja kecil di hidupnya, karena raja besar adalah Tuhan. Kau bisa kuasai hatimu, kau bisa kuasai hidupmu. Tuhan memberikan rencana kepada Abraham, ayat 16 dari Kejadian 13, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17-18. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Si perhatikan, waktu Abraham susah, dia memuji Tuhan. Waktu Abraham pindah, mengungsi, dia memuji Tuhan.
Waktu Abram mengalami sebuah keadaan hati menghadapi Lot, Abram memuji Tuhan. Biarlah hidupku dan hidup Bapak Ibu sekalian penuh dengan pujian, baik keadaan baik ataupun keadaan yang masih kurang baik. Hidup kita adalah dipenuhi pujian kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, amin, tetap cinta Tuhan Yesus. Yuk kita bersyukur. Saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian sekali lagi memuji pujian Bapa Sentuh Hatiku. Pujian ini menguatkan. Salah satu pujian ini yang sering kali pastor nyanyikan saat-saat sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan, khususnya sikap hati ini. Semua kita terberkati karena Tuhan memberkati. Dekatkanlah hati kita kepada Tuhan. Dia yang membuat sanggup hati kita teguh berjalan dalam kegelapan. Kita nggak tersesat karena terang Tuhan menyertai kita semuanya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu disertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu menyembah, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ajarku selalu menyembah, bersyukur, memberi. Betapa ku menyadari di dalam hidup ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh yeah, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai kasih-Mu Bapa yang tidak pernah berhenti. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan menjadi jawaban, firman Tuhan kekuatan kita. In Jesus name. Semuanya sehat, semuanya kuat untuk setia bertekun memuji Tuhan, dan juga untuk setia berdoa dan setia hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Dengarkan baik saudara-saudara sekalian, orang benar tidak akan dikuasai oleh penyakit. Orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar bisa ada di tengah-tengah masalah, tetapi orang benar tidak akan kalah oleh masalah, karena hatinya orang benar besar, mengalah seperti hati Bapa bagi setiap kita. Selamat masuk hari yang baru. Pastor melihat banyak orang yang terberkati hari ini seperti hari-hari sebelumnya, dan Pastor tahu banyak kesaksian-kesaksian masuk bagaimana Tuhan yang penuh kasih menolong, menyembuhkan, menyelamatkan, memulihkan, dan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat dukungan pelayanan ini. Terima kasih Bapak Ibu senantiasa boleh berkesempatan mengikuti live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Sola fide. Immanuel, Tuhan tidak meninggalkan orang benar. Amin. 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 Selamat masuk hari yang baru. Close ya. Bless you all. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Dadah.